Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir ini, ya, marak orang-orang yang hijrah kemudian mengenal kajian, ya, mengenal kajian. Mereka berlomba-lomba untuk mencocoki ibadah mereka dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikenal dengan kajian sunnah. Tata cara sholat sesuai sunnah, bahkan dakwah sunnah. Kemudian apa lagi? Cara wudu sesuai sunnah, ya. Jadi sesuai sunnah itu menjadi tren di kalangan kaum muslimin, ya. Itu sangat positif sekali, ya, sangat positif sekali. Namun ada di mana sebuah ibadah, ya, yang sama-sama nilainya ibadah, namun ada yang lalai, ya, ada yang lalai ketika sholat, ya, sholat ke ibadah. Kemudian apa? Belajar gimana caranya agar ibadah kita, sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya, gimana caranya agar wudu kita itu apa? Sesuai dengan sunnah Nabi atau wudunya Nabi. Ya. Namun ada yang terkadang kaum muslimin, ya, itu lalai. Ya. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah ngaji. Apa itu? Membaca Quran sesuai dengan sunnah. Ya. Membaca Quran yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran? Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunyikan huruf per hurufnya, ya, huruf per hurufnya. Dan ada riwayat dari Ummu Salamah bahwasannya bacaan Nabi, ya, itu diperjelas huruf per hurufnya, gitu, ya. Itu sifat baca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran, ya. Makanya kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menurunkan kitabnya sebagai pedoman, ya, yaitu berupa Al-Quran. Dan begitupun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan membaca Quran adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah, ketika kita tahu bahwasannya membaca Quran adalah bernilai ibadah, maka syarat diterimanya ibadah itu apa? Ada 2. Yang pertama itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba', ya, mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca Quran pun maksimalkan untuk apa? Mencocoki dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Caranya gimana? Dengan kita belajar. Dengan kita belajar kepada orang yang sudah mungkin bersanad, orang yang telah diakui ilmu dalam membaca Qurannya sudah bagus, ya. Jangan sampai
ya. Ketika kita semangat ngaji, ya, semangat ikut kajian, tapi ketika menjadi imam, bacanya malah terdapat lahan, ya, baik lahan jali maupun lahan khafi, ya. Ketika membaca jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdu yang harusnya dibaca alhamdu, dibaca alhamdu, ya. Yang alhamdu artinya adalah segala puji, dibaca alhamdu segala kehancuran, kebinasaan, ya. Padahal pakaiannya sudah bergamis, ya. Mungkin kalau bapak-bapaknya sudah berjenggot, tapi ketika baca Quran malah terdapat lahan jali, ya. Nah ini, ya, ada yang perlu diperbaiki nih, ya. Ada yang perlu diperbaiki, ya. Apa yang diperbaiki? Tahsinnya, tajwidnya, ya. Belajar tahsin, memperbaiki bacaan, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini, ya, kita bertemu kembali, ya, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, karena tujuan kita adalah ibadah, ya, tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui qiraah Quran, tilawah Al-Qur'an, ya. Itu tujuan kita. Maka pada kesempatan ini kita belajar bersama, ya. Belajar bersama. Bagi Anda, ya, yang mungkin belum pernah belajar tajwid, maka kita sekarang mulai untuk belajar tajwid, belajar membaca Quran dengan benar. Yang sudah pernah belajar, nggak apa-apa, kita memurojaah pelajaran-pelajaran yang mungkin dulu kita pernah pelajari dan belum pernah kita murojaah, maka sekarang kita murojaah. Dan bagi adik-adik, ya, yang sekarang lagi proses belajar, semangat terus untuk belajar, ya. Semangat untuk membaca Al-Qur'annya, dan jangan lupa pesan saya, sebelum menghafal Al-Qur'an, ya, adik-adik ini yang masih SD, SMP, ya, yang masih, ya, bacaannya belum sempurna, diusahakan perbaiki terlebih dahulu sebelum menghafalnya atau hafalannya banyak, ya. Sebelum hafalannya banyak, biasanya tingkatan yang sudah bisa untuk diperbaiki adalah SMP, ya. Adik-adik yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMP, ya, mulai diperbaiki, ya, tajwidnya, ya, diperbaiki, makhraj hurufnya, ya, sifat-sifatnya dalam mengucapkan masing-masing huruf itu diperbaiki, ya, sebelum menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Kalau kita sudah menghafal Quran, misalnya kita sudah selesai 30 juz, kemudian apa? Ternyata bacaan kita ketika sudah disetorkan kepada ahlinya itu terdapat banyak kesalahan, ya, banyak kesalahan, maka itu tidak lucu, ya, adik-adik. Maka tidak lucu ketika kita mendeklarasikan kita sudah hafal, kita sudah selesai 30 juz, kita sudah selesai 15 juz, ternyata bacaan kita apa? Masih terdapat lahan, ya, lahan jali, bahkan sampai merubah makna, kayak tadi contohnya di Al-Fatihah, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lahan yang lain. Maka kita mulai pada kesempatan ini, ya, kita melanjutkan pembahasan kita, ya. Yang terakhir kita sudah membaca dari surat An-Naba, ya, surat An-Naba. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai 16. Maka pada kesempatan kali ini biidznillah azza wajal kita akan memulai dan kita akan membahas di surat An-Naba ayat 17 sampai
30. Baik, yang belum membuka mushaf silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Atau sekalian mengambil apa? Buku catatan. Buku catatan agar nanti ditulis ya catatan-catatan yang terdapat di surat An-Naba ini yang belum kita ketahui, dicatat ya, dicatat. Yang belum membuka mushaf silakan dibuka ya. Atau yang kondisinya lagi nyimak di jalan atau di luar rumah nggak apa-apa ya. Nanti ditampilkan di layar monitor. Baik. Surat An-Naba di halaman 582 di ayat 17 sampai 30. Silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Ya, surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Baik, silakan disimak para pemirsa dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 17 ya, kita lihat di sini ya. Inna yaumal fasl. Ya, inna ya. Di sini ada hamzah ya. Ayat 17 dimulai dengan huruf hamzah ya. Dan hamzah cara membacanya adalah dengan disiddahkan, agak sedikit dihentakkan. A, I, U seperti itu. Jangan ya, digeserkan, jangan, tapi dihentakkan. Karena salah satu sifat huruf hamzah adalah syiddah. Ya, membacanya adalah sedikit ditekan. Memiliki ketegasan, huruf-huruf yang tegas. I, ya. Inna ya. Kemudian di situ ada huruf nun ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya ketika kita mendapati di dalam Al-Qur'an ada mim dan nun yang bertasydid, maka cara membacanya adalah dengan menahan dulu, jangan terburu-buru ya. Inna jangan ina yaumal fasl, inna yaumal, seperti itu. Jangan ina yaum, tapi inna seperti itu ya. Ditahan 2 harokat. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, di sini ya setelah nun ada yauma. Yauma, di situ ada huruf waw yang sukun. Ya. Waw sukun sebelumnya apa? Fathah. Maka di sini dihukumi sebagai huruf waw layyin. Apa waw layyin? Layyin secara bahasa itu artinya apa? Lembut. Maka cara membaca huruf-huruf yang layyin itu apa? Dengan lembut, bukan dengan dihentakkan. Contoh, inna yauma
yauma. Nah, itu di situ apa? Terdapat hentakan. Maka ini kurang tepat, ya, karena wawu di sini posisinya sebagai layin, lembut, maka membacanya dengan lembut. Inna yaum, inna yaum, inna yaum, yaum, yaum. Jangan inna yaum, inna yaum. Ya, seperti itu. Inna yaumal fasli. Nah, di sini coba ya pemirsa perhatikan di al-fasli, ya, fasli. Di situ ada huruf shad, ya. Nah, yang perlu dan yang harus kita perhatikan di sini shadnya adalah dia huruf hams atau huruf yang mengalirkan apa? Hams itu apa? Kemarin sudah disinggung, ya. Huruf yang mengalir suara itu disebut apa? Hams. Mengalir nafas. Afwan. Mengalir nafas. Jadi berhembus nafasnya secara berlebih. Ya. Nah, itu disebut dalam ilmu tajwid dengan istilah hamsun, ya, hams. Hams, ya. Maka cara membacanya dialirkan, ya, dialirkan. Dia memiliki sifat sofir. Kemarin ya kita sudah nyinggung juga sifat sofir. Bahwasanya sifat sofir adalah suara desir, suara desiran. Nah, itu apa? Itu sofir namanya. Ya, itu sofir. Nah, cara membaca al-faslu atau al-fasli di sini, ya, itu apa? Al-fasl. Fasl, bukan inna yaumal fasli, inna yaumal fasli. Fasli terlalu terburu-buru. Maka kita tunaikan dulu, ya, sifat-sifatnya. Maka di sini ada sedikit jarak, ya, antara fa dengan lam. Itu fasl, kayak gitu, ya. Jadi jangan terburu-buru. Inna yaumal fasli kana miqata, ya. Dan kasus ini al-fasli ini, ya, sangat muncul jelas, ya, ketika apa? Ketika di akhir kata biasanya atau di waqaf. Contohnya inna yaumal fasl, seperti itu, ya, karena dia memiliki sifat mengalir nafas, kemudian mengalir suara, ya, atau disebut dengan rakhawah. Kana miqata, ya, kana miqata. Mi cukup 2 harokat saja, jangan sampai berlebihan, karena ada sebagian karena terbawa oleh lantunan suara, ya, maqamat, lagom, ya, nada-nada, ya, pakai nada misalnya kana miqata. Nah, beda-beda, padahal di sini miqata itu apa? Sama panjangnya, mad tabi'i, ya. Miqata itu harus sama. Panjang mi sama panjangnya dengan ko. Panjang ko sama panjangnya dengan ta. Jadi sama semua tiga huruf ini. Jadi jangan sampai beda. Atau misalnya kayak gini. Inna yaumal fasli kana miqata. Ta itu kepanjangan. Kenapa? Seharusnya nggak kayak gitu loh. Kenapa? Karena hukumnya sama. Ini masuknya di dalam kategori mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Mad iwad juga dia apa? Dihukumi juga mad tabi'i. Apa mad iwad? Fathah di akhir kata atau fathah di waqaf, ya. Ketika ada huruf fathah di waqaf. Jadi miqata sama panjangnya. Lanjut di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, yauma muncul lagi, ya, muncul
lagi yaum, yaum, ya. Maka itu terdapat apa? Terdapat hentakan. Seharusnya apa? Layyin, ya. Yauma yunfakhu, ya. Yauma yunfakhu. Nah, di situ ada apa? Nun sukun bertemu huruf fa. Apa hukumnya? Kira-kira di situ apa hukumnya? Idgham atau idhar? Apa jawabannya? Coba adik-adik yang sudah belajar tajwid tuh, ya. Nun sukun ketemu fa. Itu huruf apa? Ya. Huruf fa masuknya ke bagian mana? Idgham, iqlab, idhar, atau ikhfa? Jawabannya apa? Ikhfa, ya. Gimana caranya? Ya. Gimana sih cara mengucapkan huruf atau bacaan hukum ikhfa? Caranya adalah kita mengucapkan apanya? Huruf di belakang nun. Nah, di sini kasusnya adalah yu, ya. Baca yu, kemudian apa? Ditahan 2 harokat, kemudian apa? Disertai dengan suara hidung. Apa suara hidung? Gunnah, ya. Suara hidung gunnah, maka dibaca dengan gunnah. Jadi kita tahan dulu bacaannya sembari kita gunnahkan. Terus ada yang nanya biasanya, terus gimana saat posisi lidah kita? Nah, posisi lidah kita itu apa? Siap-siap mau menuju ke huruf setelah nun. Apa setelah nun di situ? Fa. Berarti lidahnya itu sudah siap-siap mau mengucapkan apa? Fa, ya. Atau kalau makhrajnya bukan di lidah, maka dia apa? Nggak nyampe di posisi makhraj nun, ya. Gimana kalau kasus yun, ya, dia, ya, posisinya menggunakan, berarti dia karena makhrajnya adalah di mana? Fa, ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, maka posisi lidahnya apa? Jangan nempel di nun. Yun nanti jadi idhar, jadi tengah-tengah, ya, nggak nyampe nyentuh. Kemudian apa? Udah siap mau mengucapkan fa, jadi yun, ya. Di sini sudah persiapan makhraj fa-nya itu sudah siap, sudah ready, ya, mau mengucapkan fa seperti itu. Jadi yauma yunf, seperti itu. Yunf seperti itu. Ya, sini sudah siap mau mengucapkan huruf fa. Jadi yauma yunf, seperti itu. Yauma yunf, ya, sudah siap mengucapkan fa. Fissur, ya. Yauma yunfakhu fissur, ya. Nah, di sini setelah fa ada kha. Kemarin kita sudah singgung bahwasanya kha cara membacanya tidak dengan hentakan. Akhirnya seperti orang mau berdahak atau membuang dahak, kha, seperti itu. Itu berlebihan, ya. Kurang tepat, ya, kurang tepat. Yauma yunfakhu khu, ya, bukan seperti itu. Berlebihan, ya. Karena apa? Karena baca Quran itu apa? Santai, enjoy, ya kan? Ngalir aja, ya. Enggak yang memberat-beratkan sampai apa? Menekan-nekan sampai ngeden-ngeden suaranya, ya. Enggak seperti itu. Ya, baca Quran tuh santai aja. Yauma yunfakhu fissur. Ya. Enggak sampai dihentak-hentakan. Yauma yunfakhu fissur. Di situ panjang, berapa panjangnya? Sur
sama panjangnya seperti apa? Kalau kita sedang membaca ini anak nih, ya, panjang sur itu apa? Sesuaikan dengan hukum yang sama dengannya. Contohnya apa? Di ayat pertama, amma yatasaalun. Nah, lun itu panjangnya kira-kira adik-adik ya dan pemirsa semuanya milih berapa harokat? Lun milih 2 harokat misalnya. Kita milih 2 harokat aja karena nafas kita lagi nggak kuat. Ya. Maka sur di sini yauma yunfakhu fis-sur juga sama panjangnya 2 harokat. Ya, karena hukumnya sama. Jadi walafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ya. Mukhtalifun, ya, karena ngambil 2 harokat. Saya'lamun di ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat 1, ayat 2, terus kemudian ayat 3, ayat 4, ayat 5. Nah, 5 ayat itu di akhir katanya, ya, di akhir kata atau di wakofnya itu kita ngambil berapa harokat? Kalau di situ ngambil 2 harokat, maka fis-sur juga 2 harokat, ya, adik-adik dan pemirsa semuanya perlu diperhatikan ini, ya, karena harus konsisten, ya, panjangnya, ya, karena di sini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, ketika kita pertama membaca itu panjangnya 4 harokat, maka setelahnya ketika menemukan huruf hukum mad arid lis sukun, panjangnya juga apa? 4 harokat. Kalau kita bacanya di awal itu 6 harokat, maka setelahnya juga 6 harokat. Seperti itu, ya. Jadi jangan bingung nanti ketika baca di ayat 3, ayat 4, ayat 5, misalnya 4 harokat. Kok ternyata yauma yunfakhu fis-sur 6 harokat, maka ini apa? Tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Maka harus sama panjangnya karena hukumnya sama. Begitupun apa? Hukum mad jaiz misalnya, mad jaiz, mad wajib, ya. Kan pilihannya ada 4 kemarin. Ya apa? Ada 4. Ada 4 harokat sama 5 harokat. Maka juga harus konsisten, ya. Harus konsisten kecuali mad mad lazim itu nggak boleh kurang, nggak ada pilihan lain kecuali berapa? 6 harokat. Apa itu mad lazim? Ya nanti, ya, di pertemuan-pertemuan yang akan datang ketika kita menemui hukum mad lazim kita bahas. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, kita lanjut di ayat yang ke berapa? 18. Fata'tuna afwaja, ya. Fata'tuna afwaja. Lanjut masih ya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Saya ingin menggarisbawahi di huruf hamzahnya, ya, di huruf hamzahnya di sini. Bahwasanya huruf hamzah yang ada di fata'tu itu apa? Itu tadi seperti yang saya singgung di awal, bahwasanya hamzah itu apa? Tegas. Tegas. Jadi apa? Bukan fatatu, tapi apa? Fatatu. Fatatuna. Fatatuna. Tegas. Fatatuna, ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Fatatuna afwaja. Nah, ini fa, ya, juga sama dengan sifat huruf shad. Apa? Hams, ya. Apa hams? Mengalir suara. Mengalir apa? Nafas, ya. Mengalir nafas, afwan. Jadi afwaja, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi bacanya fatatuna afwaja, seperti itu. Mengalirkan dulu baru huruf setelahnya. Kemudian di ayat selanjutnya
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Wa futihatis sama. Wa. Nah, kemarin kita sudah singgung bahwasanya mengucapkan wa itu apa? Dengan intibaqu asyafatain. Apa? Mengunyungkan, mecucu, ya. Mengunyungkan kedua bibir. Wa. Jangan wa, tapi wa. Wa futihatis sama, ya, wa futihatis sama. Nah, di sini matnya apa? Coba ditebak kira-kira matnya apa tuh? Di situ ada huruf mat bertemu hamzah, ya. Apa mat apa? Kalau enggak mat wajib ya mat jaiz. Nah, di situ apa? As-sama'u. Ya, satu kata. Maka hukumnya apa? Kalau satu kata mat wajib. Ya, mat wajib berarti. Karena mat wajib adalah huruf mat bertemu hamzah di satu kata. Ya. Kalau mat jaiz, huruf mat ketemu hamzah di dua kata. Ya. Itu patokannya, gampangnya seperti itu, ya. Wa futihatis sama'u, ya. Panjangnya 4 atau 5 harokat, ya, menurut riwayat Asy-Syatibiyah, ya. Nah, mushaf yang kita gunakan jalur riwayatnya, ya, menggunakan riwayat Syatibi, ya, atau Syatibiyah, ya, Syatibiyah. Jadi mad jaiz sama mad wajib itu nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain kecuali dua saja, 4 sama 5, ya. Saya ulangi, masyarakat Indonesia menggunakan mushaf riwayat Imam Hafs an Asim dengan jalur atau dengan tarik Syatibiyah, ya. Bacaan mad jaiz sama mad wajibnya itu hanya 4 dan 5, ya. Kalau ada yang mengatakan, oh boleh 2, boleh 4, itu torik yang lain. Boleh, silakan adik-adik baca. Boleh pemirsa baca mad jaiz sama mad jaiznya 2 harokat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sudah mempelajari torik. Torik yang membacanya apa? 2 harokat. Kalau yang ada di Indonesia menggunakan torik Syatibiyah, biasanya ditulis, ya. Biasanya ditulis di mushaf-mushaf, ya. Ada tulisannya, biasanya mushaf riwayat Hafs an Asim min tarik Syatibiyah. Maka apa? Kalau kita belum pernah belajar mempelajari torik-torik yang lain, maka hendaknya kita jangan membacanya, ya. Bacalah sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya. Jangan mencukupkan diri mengikuti apa? Wah, saya sudah baca dengan ini kok 2 harokat, ya. Ya beliau mungkin sudah pernah belajar lah, kita, ya. Kita sudah belajar apa belum torik yang lain? Ada torik Hamami, torik yang lain, ya. Torik Syatibiyah saja mungkin belum kita pelajari. Maka kita sesuaikanlah, ya, sesuaikan dengan kebanyakan masyarakat kita. Karena mushaf yang beredar di Indonesia adalah mushaf Hafs an Asim bit tariqi Syatibiyah, ya. Jadi pilihannya di mad jaiz hanya 2, 4 atau 5, tidak ada pilihan lain. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, saya pengen menggarisbawahi di ayat ini di huruf ta yang sukun. Coba kalau misalnya nih pemirsa semuanya, pemirsa Niaga TV dan adik-adik yang nyimak, biasanya kalau kita baca fakanat itu gimana? Kalau saya, ya, seringkali mendengar, ya, bacaan waqaf yang diakhiri oleh tak yang sukun biasanya gimana? Fakanat,
Ya, seperti itu. Nah, maka pengen saya koreksi bahwasanya apa? Bahwasanya ta itu ya, ta itu makhrajnya di mana? Coba para pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, makhraj huruf ta itu di mana? Di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Bukan di bawah, gigi seri bawah, bukan. Ya. Maka ketika sukun kita temukan dulu ya, fakanat. Nah, lepasnya gimana? Lepasnya jangan sampai nyentuh gigi seri bawah. Fakanat. Seperti itu. Loh, berarti nanti nggak bunyi dong, nggak hames dong, nggak seperti itu, nggak mantep. Ya. Baca Quran kok mantep-mantepan. Baca Quran itu benar atau enggaknya, ya. Kenapa? Kenapa kok nggak bunyi, nggak ya? Karena ya ta itu memiliki sifat hames, bukan sofir. Ingat, saya ulang. Ta itu memiliki sifat hames. Apa itu hames? Mengalirkan nafas. Bukan sofir. Apa itu sofir? Bunyi. Nah, itu sofir. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan ta, itu nggak nyampe bunyi kayak gitu, nggak. Karena sofir itu hanya dimiliki oleh 3 huruf. Sod, sin, sama apa lagi? Zai. Itu yang ya, itu sofir. Di mana sofir? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Itu baru sofir. Nah, ta itu bukan sofir, tapi hams. Ya, maka cara bacanya fakanat. Fakanat. Seperti itu. Nafas yang keluar, bukan suara. Ya. Maka cara membacanya fokuskan di makhrajnya tadi itu. Fakanat, siddahkan, tegaskan. Fakanat, kanat, seperti itu. Bukan kanat, kanat, ya. Kesalahan mengucapkan huruf ta itu yang pertama apa? Menempelkan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Menempelkan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Kesalahan yang kedua apa? Menggesekkan makhraj. Ya, jadi ujung lidah digesekkan dengan pangkal gigi seri. Ya, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya, maka cara membacanya disidahkan, tek tek seperti itu. Jadi gerakannya seperti ini, tek 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 tek. Ya, nggak nyampe digesek-gesekan. Ya, nggak nyampe digesek-gesekan. Jadi nggak bunyi. Itu nggak bunyi, nggak mantep dong. Ya, mantep tapi salah gimana? Ya mendingan nggak mantep tapi bener, ya kan? Karena kita kan pengen bacaan kita itu bener. Karena apa? Karena baca Quran itu apa? Berpahala. Ya, maka bacaan yang berpahala itu bacaan yang seperti apa? Ya, bacaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang mantep. Ya. Kalau yang mantap tapi benar, nah itu bagus. Seperti itu. Baik, kita baca gimana bunyinya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fakanat abwaba. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba." Ya. Nah, di sini ada tasdid wa suyyirat. Ya, harus sedikit dihentakan. Ya. Bukan dihentakan ya, ditekan, ya, ditekan wa suyyirat, ya, ditekan. Atau istilahnya kalau dalam buku tajwid musawwar, tajwidnya Syekh Aiman itu diistilahkan dengan nabr, ya, nabr. Wa suyyiratil jibal fakanat. Nah, di sini ketemu lagi. Fakanat saraba. Fakanat Nah, biasanya
para pembaca Quran itu apa? Lemah nih di sini, lalai di sini. Ya, kenapa? Taknya itu apa? Hamesnya tak dicampur dengan hamesnya sin. Akhirnya apa? Fakanat saro. Maka yang tepat adalah ditunaikan dulu hames ngalir nafasnya tak, baru masuk ke sin. Jadi gimana bacanya? Fakanat saroba. Jangan fakanat saro seperti itu. Akhirnya apa? Hamesnya tak hilang. Nah, ini perlu digaris bawahi ya adik-adik semuanya dan dicatat. Kita lanjutkan di ayat yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, mirsada. Inna. Nah, di sini lagi-lagi kita bertemu dengan nun yang bertasdid ya. Di sini ada nun yang bertasdid 2. Jadi ditahan, jangan terburu-buru. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Maka ditahan dulu. Fakanat lagi-lagi apa? Tak sukun di sini. Kanat mirsada. Ya. Diperhatikan lagi. Ini kanatnya, ini banyak ya. Udah 2-3 kali ini. Kanat. Ya, buat latihan ya. Buat latihan. Silakan diulang-ulang cara membacanya. Fakanat. Jangan fakanat. Ya. Kita lanjutkan. Lit-toghina ma'aba. To ya. To itu bukan T sama O. Ya, pemirsa semuanya dan adik-adik, bahwa huruf T sama O itu tidak bisa mewakili tidak mewakili huruf po. Po itu bukan to. Kalau soto itu TO ya, soto. Tapi ini po, beda. Karena pangkal lidahnya apa? Naik atau isti'la. Jadi kalau kita mengucapkan soto, ya makanan kita itu soto, kok dengan to-nya pakai huruf to, berarti bunyinya gimana? Sopo, ya seperti itu. Agak aneh, ya agak aneh. Makanya orang-orang yang belum bisa membaca Quran, akhirnya apa? Mengandalkan Latin. Itu sayang sekali tidak bisa mewakili huruf-huruf hijaiyah. Makanya yang belum bisa baca Quran, belajar Quran. Jangan mengandalkan Latin terus, ya. Jangan mengandalkan Latin terus. Karena apa? Karena huruf-huruf di Indonesia itu tidak semuanya bisa mewakilkan dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Karena beda, ya, beda. Litoghina, ya. Bukan litoghina, tapi to itu TO, tapi litoghina. Seperti itu. Litoghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Ya. Labithina di ayat selanjutnya ayat 23. Labithina fiha ahqaba. Di situ ada huruf mad bertemu hamzah. Fiha ahqaba. Ya, hukumnya adalah mad jaiz. Sama dari bacanya 4 atau 5 harokat. Kalau di surat ini kita baca mad jaiznya 4, berarti ketika kita menemukan mad jaiz yang lain bacanya juga 4. Seperti itu. Walafdhu fi nadhirihi kamithlihi, kata Imam Ibnul Jazari. Bacanya itu harus konsisten, ya. Kemudian lanjut di ayat ke-24. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna fiha barda, ya. Ra di sini coba pemirsa lihat atau adik-adik semuanya perhatikan. Di sini ada huruf ra yang sukun. Kemudian sebelumnya itu apa? Berharokat fathah. Kira-kira bacanya gimana? Bacaannya di sini tafkhim ro-nya, jadi tebal. Jadi bacanya itu apa? Bar, bukan barda, tapi barda, ya, barda. Kenapa? Pokoknya kalau adik-adik temukan ketika membaca Al-Qur'an, kok ada ro sukun sebelumnya apa? Fathah. Maka apa? Maka cara membacanya adalah ditebalkan. Ya.
La yadzuquna fiha barda, ya, tebal. Bukan tipis, ya. Kecuali kalau kasroh, ya, baru bir seperti itu. Kalau ini bar, tebal. Daw wala syaraba, daw. Tanwin ketemu waw, hukumnya apa? Idgham bi gunnah, maka gunnahkan. Bardaw wala syaraba, seperti itu. Sya, jadi huruf sya itu kalau diucapkan dengan sedikit monyong, maka dia akan tebal. Maka kemarin kita sudah singgung pengucapan huruf sya itu apa? Dengan sedikit senyum. Sya, 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 dengan tanpa dihentakan. Wala sya, bukan wala sya, sya, tapi sya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-25. Illa hamiman wa ghassaqa. Ya, illa, ya, di sini bacanya apa? Di tasdid, ditahan dulu, ya. Illa, jangan ila. Kalau ila nanti ke, ya. Maka ini riskan, salah, ya. Seringkali saya dapati para imam itu apa? Yang mungkin belum belajar tajwid di kampung-kampung, illa dibacanya ila, ya, seperti itu. Illallah jadi ilallah. Maka itu apa? Salah, ya. Jadi apa? Lahan jali, kesalahan besar. Illa hamimau wa ghassaqa. Kemudian jazaan wifaqa. Di situ apa? Mad wajib, ya. Jazaan wifaqa. Kemudian ada hamzah tanwin di situ, fathatain ketemu waw, dihukumi idgham bi gunnah. Makanya apa? Di situ ada tasdid, ya. Wawunya ada tasdid karena idgham. Kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba. Saya mau tanya nih di sini. Di sini ada huruf ro enggak? Ada, ya. Huruf ro sebelumnya apa? Berharokat fathah. Maka gimana cara bacanya tadi? Ya, ditebalkan ro-nya. Jadi la yarju, bukan yarju, tapi la yarju, seperti itu. La yarjuna hisaba, ya, seperti itu. Kemudian wa kadzabu bi ayatina kidzaba, ya. Wa kadzabu, ya. Di tasdidkan wa kadza, huruf dzal. Di mana makhrajnya dzal? Yang ada titiknya itu makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wa kadzabu, kadza, bukan wa kadzabu, ya, tapi apa? Kadzabu, ngalir suaranya karena rokhawah, ya. Wa kadzabu, bukan wa kadzabu, tapi wa kadzabu. Lanjut. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, ya. Syai'in, ya, ketemu lagi nih huruf ya sukun, sebelumnya apa? Fathah. Maka hukumnya apa? Huruf layyin, ya. Jangan dihentak-hentakan cara bacanya. Wa kulla syai'in. Nah, itu kurang tepat karena layyin, lembut cara membacanya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Syai'in, ya, idhar, diidharkan, ya. Ahsaynahu kitaba, ya. Kemudian di ayat terakhir, di ayat 30, di sini fadzuqu falan nazi. Nah, di situ apa? Lagi-lagi kita dapati huruf nun yang bertasdid, ya. Maka ditahan dulu bacanya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nah, pada ayat terakhir ini saya ingin menyinggung tentang pengucapan huruf kaf, ya. Pengucapan huruf kaf. Huruf kaf yang perlu adik-adik dan pemirsa Niaga TV perhatikan bahwa kaf itu memiliki sifat hams, ya. Namun, ya, kita jangan fokus di hamsnya, ya. Hams itu apa? Mengalirnya
nafas, tapi kita jangan fokus di hamznya, jangan nazidakum kum, jangan fokus di hamznya, tapi fokus di syiddahnya, wara'i syiddatan bikafin wabita, ya, disiddahkannya, hentakan seperti ini, ka seperti itu. Nah, terus gimana hamznya? Hamznya otomatis mengalir seperti itu. Jadi jangan sampai lam nashrah laka sadrak. Nah, itu kurang tepat ya. Seharusnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Otomatis keluar ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, adik-adik semuanya dan pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hukum-hukum tajwid pada surat An-Naba dari ayat 17 sampai ayat 30. Nah, sebelum kita tutup, maka kita baca bersama ya. Kita baca kembali dari ayat yang sudah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ أَبْوَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada pemirsa semuanya serta adik-adik yang sedang belajar Quran, maka teruslah belajar, perdamlah ilmu dan perbaiki bacaan-bacaannya yang mau menghafal sebelum hafalannya itu melekat ya, atau sebelum menghafal diperbaiki dulu bacaannya. Demikian ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.